Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ke-4 Agustus 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Buat para Gemini, ada apa aja di minggu keempatnya kamu? Aku melihat yang pertama di minggu keempat ini Gemini ada beberapa hal yang sepertinya akan Gemini perbaiki ya gitu. Ada potensi beberapa hal juga gagal, The Tower, tapi yang gagal masih bisa diperbaiki. Jadi jangan takut Gemini, apapun yang gagal di minggu keempat ini kayak itu bukan akhir dari kamu gitu ya. Yang gagal ini masih bisa diperbaiki, masih bisa ada harapan lah untuk perbaikan biar kamu tuh bisa bangun lagi gitu ya, bangkit lagi. Terus yang kedua di sini, aku lihat beberapa dari Gemini juga sepertinya akan terjadi. Ini berkaitan dengan kamu akan merasa kesepian gitu ya. Jika berbicara soal cinta, asmara, kelihatannya Gemini di minggu keempat ini kayak yang kesepian ya. Hampa aja gitu kak, kalau berbicara soal asmara gitu. Terkadang ada pasangan pun perasaannya masih hampa. Ya. Ada pasangan rasa nggak punya pasangan kak, bener-bener yang kayak kayak apa ya, ini kamunya ya, bener-bener yang kayak kosong. Jika menyangkut soal cinta di minggu keempat ini kosong aja Gemini ini gitu, dan kamu akan lebih banyak fokus gimana caranya kayak survive di dalam kehidupannya kamu ya, berjuang sendirian dalam kehidupannya kamu, bangkit sendiri. Bahkan Gemini ini lagi nggak mudah percayaan sama orang lain, kalau aku lihat seperti itu ya, lagi nggak mudah percayaan, sulit gitu kamu mau percaya sama orang lain di minggu keempat ini. Terus juga aku melihat kalau soal keuangan sih ada hal-hal yang terkadang ini lebih kepada lebih kepada pekerjaan juga ya. Untuk kerjaan lagi banyak-banyaknya, cuma terkadang karena pekerjaan yang saking banyaknya itu dan kamu selalu dituntut untuk baik dalam pekerjaanmu, bahkan mengarah ke perfect gitu ya, kamu jadi boring gitu. Yang kamu kerjain itu aja soalnya, dan ketika kamu boring kamu jadi hilang fokus kalau aku lihat ya. Hilang fokus juga karena udah boring banget gitu, yang dikerjain itu aja sehari-hari kak ya. Aku jadi bosen, aku nggak tahu ini harus gimana ya. Ya liburan lah kalau bosen Gemini ya. Aku melihat seharusnya sih kamu bisa kayak liburan gitu ya, atau ngambil waktu cuti kemana kayak terserah ya, melakukan hal-hal yang terkait dengan hobi kamu. Yang penting di sini kamu nggak bosen gitu dengan kerjaannya kamu atau dengan apa yang kamu kerjakan. Terus yang selanjutnya di minggu keempat ini juga yang akan terjadi Gemini akan sangat kalau aku lihat kayak aktif ngomong ya, aktif bersosialisasi. Bahkan di sini bisa aja ada gosip tentang kamu di minggu keempat ini ya, atau kamu yang ngegosipin orang Gemini. Ayo yang mana nih? Aku melihat kamu juga lebih cenderung menggunakan pikiran kamu di minggu keempat ini dibandingkan perasaan. Cuma juga secara emosi di sini kalau aku lihat tinggi ya. Emosi juga tinggi. Di minggu keempat ini aku melihat Gemini ada pencapaian, ada beberapa masalah juga yang akan terselesaikan. Cuma ya tetap hati-hati kalau soal percintaan di sini agak kurang oke ya di minggu keempat ini terbaca. Yang lain-lainnya masih oke. Percintaan yang nggak oke kalau aku lihat Gemini. Yang gimana tuh kak nih? Aku melihat ada hal-hal yang bahkan bisa bertepuk sebelah tangan kalaupun kamu lagi mencintai seseorang, menyayangi seseorang atau bersama dengan seseorang. Ya, hal yang bertepuk sebelah tangan di sini, ketidakharmonisan di dalam hubungan, ya, romansa yang pokoknya di sini kurang oke lah. Aku melihat soal percintaan nggak begitu oke. Selanjutnya ada Page of Pentacles, malah mungkin yang agak oke soal keuangan ya.
Beberapa dari Gemini ada potensi buat pekerjaan baru, usaha baru, new job, atau planning-planning baru soal keuangan. Ada hal-hal sifatnya potensial di sini tentang kondisi keuangan kamu gitu. Apakah tentang sumber penghasilan baru ya, yang bisa meningkatkan lah ya taraf perekonomian kamu gitu. Karena zaman sekarang kalau ngebahas soal ekonomi sulit gitu. Jadi kalau naik satu-satu pun rasanya udah luar biasa gitu ya. Oke. Terus juga di sini aku melihat tuh kan, hati-hati ya soal investasi. Aku melihat kalau kamu mau investasi di minggu terakhir Agustus ini, nggak begitu baik timingnya buat kamu. Bad investment bisa ya. Kayak kalaupun ini bukan soal tipu menipu atau investasi bodong, tapi bisa jadi berkaitan dengan timing. Timingnya nggak tepat, kamu bisa gagal, kamu bisa nggak balik modal Gemini. Ya apalagi zaman ekonomi sulit sekarang ya. Mungkin dibandingkan usaha, orang lebih milih mending aku jadi content creator deh kak ya, lebih jelas gitu ya masukannya dibandingkan bisnis. Kita harus merangkak dari bawah dulu, perkenalan dulu, lihat pasar dulu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum apa ya, kayak setahun pun di sini mungkin kalau kita bangun bisnis belum yang langsung wow gitu ya. Apalagi kalau yang memulai itu dari orang biasa ya, bukan yang kayak selebgram terus buka usaha bisa viral gitu, enggak ya. Jadi sini hati-hati soal investasi Gemini. Terus yang selanjutnya aku melihat di minggu keempat juga soal emosi ya, lagi nggak sabaran Gemini ini. Terus juga lagi ada apa ya, kalau aku bilang ketidaksabaranmu, emosimu, amarahmu bisa menimbulkan perselisihan antara kamu dan seseorang gitu. Selanjutnya mari kita lihat untuk pesan dari semesta ya buat Gemini di minggu keempat Agustus 2025. Pesan semesta buat kamu. Yang pertama, kamu dipesankan katanya take action atas ide-ide yang kamu punya ya. Jadi ide-ide jangan dipendam di kepala sendirian. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan terkadang kemenangan itu apa ya, kayak bukan apa ya, bukan diraih dengan harga yang murah. Artinya ada harga yang harus kamu bayar untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupannya kamu. Apakah tentang usaha, apakah tentang perjuangan, di sini harus menghadapi konflik, bahaya ya. Gak ada yang mudah, gak ada yang murah untuk suatu kemenangan. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya coba pikir dulu ya sebelum kamu bertindak, agar nggak menjadi omongan bagi orang lain, agar nggak menjadi overthinking bagi dirimu sendiri gitu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di minggu keempat Agustus ya, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Sagi, Gemini, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.